Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Steve Clayton dikenal semua orang sebagai pria yang romantis. Dia juga merupakan orang yang sangat baik dan sukses secara finansial. Steve selalu membantu orang lain agar orang itu nantinya bisa menjadi sukses seperti dirinya. Dia bahkan suka membantu pengusaha muda lainnya untuk mencapai impian mereka. Steve lahir dan besar di Florida Selatan sekitar tahun 1954. Dia merupakan seorang pemuda yang sangat berambisi. Pada usia 30 tahun, dia telah dilatih menjadi seorang akuntan dan juga telah mendirikan bisnisnya sendiri yang bergerak di bidang terapi fisik, khususnya cedera yang dialami orang saat melakukan olahraga. Steve benar-benar menjalani impiannya dan sukses di usia yang masih tergolong muda. Pada saat usianya 42 tahun, dia dapat pensiun dan benar-benar menikmati uang dari hasil kerja kerasnya dengan membeli rumah mewah. Steve juga telah menjual bisnisnya yang bernilai jutaan dolar. Dia menghabiskan banyak waktu luangnya melakukan hal-hal yang dia sukai. Tetapi walaupun dia sudah pensiun, Steve tetap selalu siap membantu orang lain. Selama bertahun-tahun dia berbagi pengetahuannya dengan pengusaha muda lainnya untuk membantu mereka membangun dan memulai bisnis mereka. Steve digambarkan memiliki kepribadian hidup yang menyenangkan. Dia sangat disukai dan dia juga mencintai anak-anak. Meskipun Steve belum mempunyai anak, tetapi dia suka menjadi seorang paman dan dikelilingi anak-anak kecil. Dalam hubungan asmara, Steve telah mencoba beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita. Dia sebenarnya telah menikah sebanyak 6 atau 7 kali, meskipun pernikahannya banyak yang gagal. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk menemukan cinta sejatinya. Pada tahun 2010, Steve pindah ke North Carolina, dan disitulah dia bertemu dengan Lena Walsh secara online. Keduanya dengan cepat jatuh cinta, dan mereka berdua menikah pada bulan November 2013 di Charlotte, North Carolina. Setelah 2 tahun menikah, Steve dan Lena pindah dari North Carolina ke Waterfront Mansion di Danau Wiley, South Carolina. Lokasi yang dirancang oleh perumahan George Washington Fairmont Estate ini sangat indah dan dikelilingi oleh alam. Steve punya banyak uang. Bahkan setelah pensiun, selama bertahun-tahun kekayaan yang dimilikinya pada saat itu masih sanggup untuk mengikuti gaya hidupnya yang mewah. Di sisi lain, Lana juga masih bekerja. Dia adalah seorang perawat yang bekerja di beberapa rumah sakit veteran, di mana Lana merawat para veteran yang membutuhkan perawatan dan pengobatan. Mungkin karena kepedulian Lena terhadap pasiennya inilah yang membuat Steve jatuh cinta. Setelah beberapa tahun, seluruh keluarga Steve menjadi sangat dekat dan sayang dengan Lena. Pasangan Steve dan Lena tampaknya memang ditakdirkan untuk menjadi satu. Mereka terlihat sangat bahagia dan tidak pernah berkelahi. Hingga pada suatu hari, pada tanggal 21 Juli 2018, sekitar jam 1 siang, Lena keluar dari rumahnya dan berlari ke jalan. Lena menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang bernama James Blackledge. Dengan histeris, Lena mengatakan kepada James bahwa suaminya membutuhkan bantuan dan perlu segera untuk menelpon 911. Tentu saja, James langsung membantu menelpon 911. Kemudian, James melihat Lena yang dengan panik berlari ke rumah tetangga lain untuk mencoba mendapatkan bantuan tambahan. Saat James berdiri di sana menelpon 911, dia memperhatikan ketika Lena datang dengan tetangganya, hanya tetangganya saja yang masuk ke dalam rumah untuk memeriksa Steve. Sedangkan Lena, dia hanya menunggu di luar rumah. Akhirnya, para medis tiba di sana. Mereka memasuki rumah dan mulai berjalan berkeliling. Mereka melihat bahwa Steve terbaring di bawah lantai utama, tergeletak di bawah kain putih. Dan sayangnya, saat mereka tiba, Steve sudah tidak tertolong. Steve Clayton dinyatakan telah meninggal pada saat tim dari 911 tiba di sana. Ketika ditanyain, Lena menceritakan kalau Steve belakangan sering sakit. Menurut Lena, Steve sering mengalami vertigo yang mengerikan dan merasa sangat pusing hingga harus berbaring dan terkadang seperti akan pingsan. Bahkan, belakangan Steve sakit semakin parah sehingga dalam beberapa hari terakhir ini, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lena lalu menceritakan kejadian ketika Steve diketemukan meninggal. Pagi itu adalah pagi yang seperti biasanya. Steve tidak enak badan, tapi Lena memeriksanya sekitar jam 11 pagi dan Steve baik-baik saja saat itu. Steve berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, Lena memastikan air, obat-obatan, dan semuanya tersedia lengkap di dekat tempat tidur, supaya Steve mudah mengambilnya kalau membutuhkan. Setelah itu,
Lena memutuskan untuk keluar rumah dan memotong rumput. Butuh waktu cukup lama bagi Lena untuk memotong rumput itu karena halamannya yang luas. 2 jam berlalu dan ketika Lena kembali ke dalam rumah, disitulah dia melihat Steve berbaring di bagian bawah tangga. Dugaan Lena, kemungkinan Steve yang dalam keadaan sakit dan sedang mengalami vertigo membutuhkan dia. Hingga Steve mencoba berjalan menuruni tangga dan tiba-tiba menjadi pusing. Lalu jatuh terguling dari tangga dan meninggal. Apalagi Steve bukanlah pria atletis dan bugar. Dia bisa dikatakan sudah berumur. Beberapa tahun sebelumnya, Steve sempat pergi ke Bahama dan dia pergi menyelam di sana. Steve mengabaikan beberapa aturan dasar keselamatan ketika menyelam, dan dia akhirnya menjadi sangat sakit akibat tindakan yang dia lakukan. Pada dasarnya saat menyelam, perpindahan dari tekanan yang sangat rendah ke tekanan yang sangat tinggi tanpa memberikan waktu tubuh untuk beradaptasi akan berakibat buruk. Penyelam harus bergerak perlahan, sehingga tubuh dapat menyesuaikan diri dengan tekanan yang berbeda di dalam air, tergantung seberapa dalam penyelaman itu. Dan Steve tidak melakukan ini, sehingga dia akhirnya menderita efek jangka panjang dari penyakit dekompresi yang juga dikenal dengan sebutan The Bends, di mana penyakit ini menyebabkan gelembung dan jaringan tubuh rusak, sehingga bisa sangat berbahaya. Dan ini membuat Steve harus menjalani rehabilitasi berbulan-bulan. Dia bahkan tidak pernah pulih sepenuhnya. Bahkan setelah semua rehabilitasi yang dijalani, Steve masih akan mengalami masalah kesehatan terkait dengan kejadian itu. Jadi dari sini, petugas bagian koroner merasa yakin bahwa meninggalnya Steve saat itu adalah karena kecelakaan yang mengerikan. Apalagi Steve bukanlah orang yang sehat, mengingat usia dan kondisinya bisa jadi itu adalah serangan jantung mendadak. Tetapi tidak semua orang yang hadir di tempat kejadian merasa seperti itu. Nick French, salah satu keponakan Steve yang sebenarnya adalah seorang petugas polisi, langsung bergegas ke rumah pamannya segera setelah dia mengetahui apa yang terjadi. Nick merasa ada yang sangat janggal. Pertama, Lena memiliki 2 telepon di rumah dan dia adalah seorang perawat. Mengapa dia tidak menelpon sendiri 911? Mengapa dia bergegas keluar, ke jalan, dan meminta orang asing untuk menelpon 911? Dan kemudian malah pergi ke rumah tetangga. Kedua, Steve emang jatuh dari tangga. Akan tetapi, karpet yang melapisi anak tangga tidak bergerak sedikit pun. Padahal seharusnya karpet tersebut bisa bergeser akibat terkena berat tubuhnya Steve sewaktu dia jatuh. Dan ketiga, Steve tidak mengalami cedera atau luka apapun pada saat jatuh dari tangga. Dari sini disimpulkan, mungkin saja Steve tidak jatuh dari anak tangga yang paling atas. Bisa jadi, vertigonya kumat saat dia masih di bawah tangga, dan Steve hanya jatuh dari beberapa anak tangga yang terakhir. Bagaimanapun juga, semua hal itu tampak mencurigakan untuk Nick. Selain itu, ada banyak perilaku Lena yang menurut Nick agak aneh. Lena tidak mencoba untuk memacu jantung suaminya agar bisa berdetak lagi. Sebagai seorang perawat, seharusnya Lena berpikir untuk melakukan sesuatu. Mungkin mencoba CPR, nafas buatan, pompa jantung, atau mencoba melakukan apa saja. Tetapi sebaliknya, Lena sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ditambah lagi, Lena mulai membahas tentang bagaimana agar Steve bisa dikremasi. Lena ingin membawa tubuh Steve ke kamar mayat secepatnya dan meminta agar tubuhnya dikremasi sesegera mungkin. Akan tetapi, petugas bagian otopsi menolak semua permintaan Lena. Mereka ingin membawa tubuhnya Steve ke rumah sakit untuk melakukan beberapa tes, sehingga mereka dapat melihat dengan tepat apa yang menyebabkan kematiannya. Lucunya, Lena tidak tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada suaminya. Dia ingin membawa tubuhnya Steve ke kamar mayat secepat mungkin dan langsung dikremasi. Dia nggak butuh suaminya diotopsi segala. Begitu Lena mengetahui kalau bagian otopsi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba menemukan penyebab kematiannya Steve, Lena pun menjadi panik. Dia lalu mulai berbicara bagaimana Steve diam-diam memakai narkoba. Oleh karena itu, Lena tidak menginginkan otopsi, karena jika hasilnya keluar, itu akan merusak reputasinya Steve. Lena terlihat semakin mencurigakan, karena dia makin panik saat Nick hendak memanggil keponakan Steve lainnya yang bernama Chris Pagan. Lena dengan tegas menolak ide tersebut. Lena menjelaskan kepada Steve bahwa dia tidak ingin Chris melihat pamannya dalam keadaan seperti itu. Padahal menurut Nick, gak masalah kalau Chris tahu. Apalagi Chris sudah dewasa dan dia pasti bisa menerima kabar buruk dengan tenang.
Nick lalu mencoba meyakinkan Lena 3 kali bahwa mereka perlu memberitahu Chris. Dan setiap kali dia melakukan itu, Lena selalu menjawab tidak mau. Namun pada akhirnya, Nick memutuskan bahwa Chris perlu tahu. Jadi, dia tetap menelpon dan memberitahu Chris. Saat itu, ketika Lena sedang duduk di sofa dan berbicara dengan petugas, dengan kesal Nick berjalan ke atas untuk menelpon Chris. Di sana Nick mencari ponsel Steve, tapi dia tidak dapat menemukan ponsel tersebut dimanapun juga. Dan ini tidak biasa, karena Steve adalah orang yang selalu membawa ponselnya kemanapun dia pergi. Hal berikutnya yang Nick temukan sangat mengganggu adalah ketika dia naik ke atas dan masuk ke kamar Steve. Kamar itu dalam kondisi yang mengerikan. Lena memang mengatakan bahwa selama Steve sakit, dia selalu berada di tempat tidurnya selama berhari-hari. Setelah Nick masuk ke tempat tidur Steve, dia melihat kamar tersebut berantakan. Banyak ditemukan tisu bekas pakai, cangkir, dan obat-obatan yang berserakan di mana-mana. Kasur tempat tidur Steve sendiri juga dalam keadaan basah terkena air seninya. Ini membuat Nick percaya bahwa Steve benar-benar telah dibiarkan hidup dalam kondisi yang buruk. Anehnya, Steve menikah dengan seorang perawat yang seharusnya terbiasa merawat orang sakit. Jadi, jika Lena tidur di kamar yang sama dengan Steve atau merawatnya dari kamar lain, setidaknya Lena akan mengganti spraynya. Para polisi juga yakin bahwa handphone Steve yang tidak pernah ditemukan itu sengaja dibuang oleh Lena saat Steve sedang tidak berdaya di tempat tidur, sehingga Steve tidak dapat meminta bantuan. Bisa jadi Lena mengambil ponsel Steve beberapa hari sebelum dia meninggal karena saudara perempuannya yang bernama Rosie tidak dapat menghubungi Steve selama berhari-hari. Singkat cerita, Chris akhirnya datang. Dia ingin berbicara langsung dengan Lena. Chris adalah orang yang dipercaya oleh pamannya Steve. Dia juga diberikan kuasa untuk mengelola harta pamannya. Chris lalu menanyakan kepada Lena di mana semua dokumen itu, sehingga dia bisa mulai memeriksa dan menyelesaikan semua urusan Steve. Tetapi Lena mengatakan kepada Chris bahwa Steve tidak memiliki surat wasiat. Chris tentu saja tidak percaya. Dia telah melihat surat wasiat itu sebelumnya. Lagian, Steve adalah orang pintar dan pengusaha yang sukses. Dia pasti memiliki surat wasiat. Dan tidak hanya itu, 2 minggu setelah kematiannya Steve, ketika keluarga mereka sedang mengadakan peringatan untuk Steve, teman-teman dan keluarganya memperhatikan kalau Lena telah mengemasi semua barang milik Steve. Lena tampaknya lebih peduli untuk menyingkirkan semua barangnya. Dia bahkan mencoba untuk menggadaikannya. Nick dan Chris tidak hanya akan duduk diam dan membiarkan kecurigaan mereka terhadap Lena berlalu begitu saja. Mereka berdua mulai melakukan beberapa hal di belakang layar. Mereka menghubungi kamar mayat di York County dan mengatakan bahwa atas nama keluarga mereka meminta otopsi dan toksikologi dilakukan. Toksikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Ahli toksikologi forensik yang bernama Demi Gervin dan ahli otopsi yang bernama Sabrina Guest melakukan tes, yang akhirnya membuktikan bahwa penyebab kematian Steve yang sebenarnya adalah telah diracuni. Toksikologi menemukan adanya zat tetrahydroselin dalam darah Steve. Ini merupakan bahan aktif yang hampir berada di semua obat tetes mata, terutama untuk mengobati mata merah. Obat ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah di mata. Nah, jika obat ini dikonsumsi secara oral atau diminum dalam dosis besar, akan mengganggu dan merusak sistem pernafasan yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Obat tetes mata tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Seseorang bisa saja meminumnya tanpa mereka sadari. Yang membuatnya sangat menakutkan, jika dikonsumsi dalam dosis yang kecil saja, akan membuat orang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan seperti muntah dan diare. Dengan ditemukannya informasi baru ini, polisi sekarang perlu mencari tahu apakah Steve telah mengkonsumsi obat tetes mata dengan sengaja atau tidak. Lena akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi pada tanggal 29 Agustus 2018. Polisi saat itu mengatakan kalau mereka hanya ingin memberitahu informasi terakhir yang mereka dapatkan tentang Steve. Saat itu, Lena tahu bahwa otopsi telah dilakukan di belakang punggungnya. Tetapi yang Lena tidak tahu, ada agen FBI dan sheriff dari York County sedang duduk di kamar sebelah mendengarkan apa yang Lena katakan. Awalnya, dalam wawancara itu, Lena benar-benar menunjukkan kalau dia sedang berduka. Akan tetapi, segera setelah tetrahydroselin dibicarakan, Lena langsung berubah total sikapnya.
Tentu saja, Lena adalah seorang perawat. Dia akrab dengan bahan kimia itu. Lena pasti menangkap kecurigaan polisi terhadapnya, sehingga dia mulai menceritakan kisah yang cukup rumit. Lena mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, suaminya telah belajar bahwa dengan menambahkan beberapa tetes obat mata ke dalam kopi paginya akan membuatnya ke belakang lebih lancar, sama seperti dia menggunakan obat pencahar. Lena juga mengatakan bahwa Steve telah melakukan hal ini sejak lama. Dan itulah sebabnya mengapa ditemukan kandungan obat mata dalam sistem tubuhnya Steve. Ketika polisi tidak mempercayai ceritanya Lena, dia mengubah ceritanya. Lena menjelaskan bahwa Steve telah melecehkannya secara verbal selama bertahun-tahun. Selain itu, Steve adalah pria kasar yang mengerikan. Dia juga seorang pemakai narkoba. Polisi segera tahu bahwa pernyataan Lena itu tidak benar, karena mereka sudah melihat laporan toksikologinya. Jika Steve adalah pengguna narkoba berat seperti yang Lena jelaskan, itu akan kelihatan dari hasil laporannya. Polisi lalu juga menggali informasi dan mencari bukti kalau Steve telah berbuat kasar dan melakukan KDRT terhadap istrinya. Dan polisi tidak menemukan apapun tentang hal ini. Interogasi itu akhirnya selesai. Lena yang sangat kesal pulang ke rumahnya. Saat itu polisi mengikutinya. Setelah sampai, Lena duduk dengan polisi di ruang tamunya. Dia memberitahu polisi semuanya. Lena mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun dilecehkan oleh Steve, dia merasa marah dan kesal. Jadi saat kejadian itu, mereka berdua lagi di kamar. Di sana terdapat meja yang berisi obat-obatan, tisu, cangkir minum, dan juga obat tetes mata. Lena yang emosi langsung mengambil obat mata itu dan memencet habis semua isinya ke dalam cangkir minum Steve. Lena mengaku dia tidak ingin membunuh Steve. Dia hanya ingin membuatnya menderita. Lena berharap hal itu akan membuat Steve sakit selama 1 atau 2 hari, sehingga Steve tidak akan bisa mengganggunya. Dan bukan itu saja, 2 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2016, Lena mengaku pernah menelpon 911 untuk melaporkan bahwa dia secara tidak sengaja telah menembak bagian belakang kepala suaminya dengan panah otomatis atau crossbow. Lena menaruh panah itu di dekat ranjangnya untuk alasan keamanan. Tapi tanpa sengaja, dia menembak suaminya di kepala ketika Steve sedang tidur. Tetapi pada tanggal 29 Agustus 2018, Lena mengakui bahwa itu bukanlah kecelakaan. Dia emang sengaja mencoba membunuh Steve. Hal ini dilakukannya untuk menghentikan Steve yang terus melecehkannya. Rupanya, saat itu Steve menyerangnya dan Lena terpaksa harus menembaknya. Meskipun Lena telah mengakui perbuatannya kalau dia meracuni suaminya, polisi masih berpikir ada banyak cerita yang disembunyikan oleh Lena. Polisi menduga bahwa Lena perlahan-lahan meracuni Steve selama berhari-hari, hanya untuk melihat seberapa banyak dosis yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Inilah yang menyebabkan selama 3 hari Steve sakit di tempat tidur dengan vertigo. Ponselnya Steve sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Polisi percaya bahwa Lena telah membuangnya ke Danau Wiley. Lena melakukan ini supaya Steve tidak dapat meminta bantuan ketika dia terbaring di tempat tidur. Kepolisian York County tidak langsung menangkap Lena, karena memang butuh beberapa hari untuk mempersiapkan surat perintah penangkapan. Dan pada hari itu, Lena rupanya berusaha melukai dirinya sendiri. Dia minum banyak obat tidur, dan juga menyalakan gas di rumahnya. Lena juga menulis catatan yang mengatakan bahwa dia menyesal telah meracuni suaminya, dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Untungnya seorang tetangga pergi untuk memeriksa Lena dan menemukannya. Lena kemudian dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018, Lena secara resmi ditangkap dan didakwa dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan. Sementara itu, keluarga Steve mulai memikirkan kembali kejadian beberapa tahun terakhir ini. Mereka bertanya-tanya, apakah Lena sudah memikirkan rencana pembunuhan ini sejak lama? Apakah kepindahan Lena ke South Carolina juga disengaja? Karena undang-undang di sana menyatakan bahwa jika seseorang meninggal dunia tanpa surat wasiat, pasangan merekalah yang akan mendapatkan semua hartanya. Ternyata, Lena tidak hanya membakar surat wasiatnya Steve, dia juga membakar banyak dokumen lainnya. Dan tentu saja, Lena melakukan semua itu karena itu akan menjamin bahwa dia sebagai istri Steve akan diberi warisan atas semua asetnya Steve sesuai dengan hukum South Carolina. Lena akhirnya mengaku bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap Steve dan meracuni makanan dan obat-obatannya.
Namun dia masih bersikeras sampai hari ini bahwa dia tidak melakukannya dengan maksud untuk membunuh suaminya. Dan dalam upaya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, pengacara yang membela Lena mencoba untuk berargumen bahwa Lena adalah korban pelecehan seksual sepanjang hidupnya. Lena bahkan juga menderita PTSD yang dipicu oleh pernikahannya. Pada tanggal 16 Januari 2020, Lena Clayton dijatuhi hukuman 25 tahun penjara di Leeds Correctional Institution di South Carolina. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Right. He was supposed to be here when I have kids. So he could teach them all the things he taught me. He was supposed to be here now to help me figure out what path I should be on. But he's not here, and I'm struggling, and I'm not okay. I'm begging you, Your Honor, don't believe her lies. Don't give her any special treatment just because she seems meek and quiet. She fooled a lot of people, including my godfather. Please don't let her fool you. She stole the life of someone very precious, and then she lied to all of us and pretended like if nothing was wrong. She deliberately chose not to do the right thing. On the day he married this woman, I was 18 years old, but I felt very suspicious of her, and I even asked my parents if she was there for him or for the money. She lied to me, she lied to my parents, she lied to everyone who loved my godfather, and she's still making up lies. Even after she admitted that she poisoned him, she tried to make people believe she did it because he was mean. Steve was not mean. He was kind, wonderful, and funny. He always gave his best to the people he loved, and he was the most special person that in my family and I had ever known. We're not the only ones who feel this way about him. Your Honor, I was born deaf, and because of my mom and dad and the constant love and support they got from Steve, I have cochlear implants, and he was even there for me during my surgeries. I graduated from Florida State University, which was Steve's alma mater and my dad's, and I'm able to stand here and speak the most important words of my entire life. Not only can I speak to you, Your Honor, I also can hear you. So please let me hear you say that she hasn't fooled you, but she fooled us. Please let me hear you say that she will never get out of jail for what she did to my godfather. Steve was a good man, an amazing godfather. I miss him so much. My life is never going to be the same without him. Please do not let her get away with this. Thank you.